Saya istikharah masuk NU itu kurang lebih selama 7 tahun. Setelah dipelajari di istikharah dan sebagainya ternyata NU, akhirnya doktrin sampai akhir. Anak saya kalau enggak di NU jangan ketemu saya dunia akhirat. Jangan ketemu dunia akhirat dengan saya kalau keluar dari NU. Lalu Fauzan menjadi 8 cabang. Udah 1, 2, 1 ya di Garut, ada yang selatan, jauh. Bahkan di Tasik nanti juga karena banyak ke sana. Kemudian wasiat apa saya, memang NU datangnya ke Garut itu ke Pamengpeuk, nggak ke sini. Lewat Cipasung. Lewat Cipasung. Jadi bahasa saya istikharah masuk NU itu kurang lebih selama 7 tahun. Nah, tetapi doktrin awal bahwa semuanya adalah wajib mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah. Setelah dipelajari di sekolah dan sebagainya ternyata NU, akhirnya doktrin sampai akhir. Anak saya kalau enggak di NU jangan ketemu saya dunia akhirat. Anak saya kalau bukan dengan NU lebih baik enggak nikah selama-lamanya. Dia pakai bahasa Sunda ngomongnya. Sunda. Oh, Sunda. Haram anak saya dinikahkan selain dengan kadar NU. Jadi yang ditanya itu bukan gelar kekayaan, bukan NU, bukan. Kalau NU nggak ada matanya, nggak ada tangannya, saya terima. Saya disumpah terus, kebetulan akhir-akhir ini mau meninggal. Saya menjadi sedih begini, saya bisa enggak seperti itu? Karena selalu sumpah, jangan ketemu dunia akhirat dengan saya kalau keluar dari NU. Makanya ya alhamdulillah walaupun keberadaannya kami ini adalah sangat terbatas dalam segala bidang. Ya, kita semua insya Allah Fauzan 1, Fauzan 8 bahkan ke murid alumninya semuanya adalah wajib berkiprah di NU. Kebetulan hari ini adalah kita lagi banyak NU karena kebetulan ketua Tanfidh di Kabupaten Garut kakak saya nomor 3. Ya, kemudian Konferwil dulu yang sekarang dapat Gus Hasan itu di sini. Dapat kepercayaan. Ya, tempatnya di sini. Makanya saya walaupun kapasitas saya seperti ini ditarik harus jadi pengurus wilayah. Nah, jadi mewakili dia. Jadi hanya punya itu kami. Kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar amanat ini selain kita yakini bahwa ajaran itu benar, kita bisa memelihara. Sementara keberadaan Garut, kelompok yang anti NU, yang mengharamkan ke NU, yang sudah punya senjata, duitnya banyak, itu kurang lebih sekitar 100.000. 100.000? Ya, 100.000 pengikutnya. Pengikutnya. Dulu yang pusat perlawanan DI di sini kan. Ya. Di sini ada waktu sama DI itu ada 5 asrama yang dibakar sama DI. Di pondok sini? Pondok sini. Pondok Fauzan dibakar oleh DI. 5 asrama. Pernah ditinggalkan 3 tahun, Fauzan. Iya. Tahun 5. Kartosuwiryo berarti. Iya. Langsung perintah Kartosuwiryo. 5 asrama. Yang Malangbong. Iya. Tahun seberapa itu? 50-an. Ya, 56. Santri yang meninggal di jalan itu 7 ya. Ya, kurang lebih yang ya. Terus yang sebelum ada NU kita membuat organisasi sama Pak D saya, kakaknya abah saya, namanya Dafusial. Dafusial. Oh, Dafusial. Dafusial. Ini untuk melawan DI. Melawan Ya. DI, melawan PKI, melawan DI. Dafusial. Dulunya karena ada Darul Islam. Ada Darul Islam dulunya. Nah, ini mau penelitian ternyata Darul Islamnya itu dikuasai oleh orang-orang Persis. Pak D saya pernah masuk Darul Islam. Akhirnya diajak ngobrol sama Kartosuwiryo. Ternyata ujung-ujungnya bukan untuk membela Islam, untuk mencari kekuasaan. Akhirnya waktu saya keluar lalu menerjemahkan itu bukan Darul Islam tapi Darul Iblis. Kata wak saya, Pak D saya. Setelah itu kita lawan. Berilah Dafusial. Jadi murid-murid Fauzan yang enggak kena DI itu karena binaan Dafusial itu. Kemana-mana dibina Dafusial. Nah, setelah masuk NU bergabunglah NU. Abah saya bagaimana masuk NU dipelajari, oh iya ternyata
setelah masuk NU ngaji kemana-mana bawa golok. Golok ini untuk nyabet orang yang menghina NU. Kemana-mana begitu. Nah, sehingga ya alhamdulillah semua yang masih takut saat itu berbicara NU mulai muncul, mulai berani kelihatan ya. Sampai sekarang akhirnya. Kalau hubungan sama Yusuf Taujidi gimana Ki? Nggak ada hubungan ini, nggak ada Ya, hubungan. kalau keluarga kan dengan perjuangan. Ya maksudnya Kalau perjuangan. dengan perjuangan Kan sama-sama dulu ya, berubah deh. sama Arsenal seluruhnya jamaah sebelah Sar- selatan barat Poland, kalau bagian timur terjadi itu sama-sama bagian ya. Ya akhirnya Oh, itu di Pak Uyan. sampai sekarang ketika gerakan dasar sekarang ini yang tadinya DI sekarang namanya Islam Beat. Mereka terang-terangan selain dia kafir. Oh, ada sekarang. Ada. Islam Beat namanya. Itu hanya di Garut saja. Ternyata udah di mana-mana, Kang. Di Tasik. Bekasi udah ada, Bandung sudah parah, Cianjur, Tasik sekarang banyak. Tapi ya, Intinya kan selatan. Pesisir pantai selatan. yang dulunya cikal bakalnya kebanyakan DI. Jadi menurut dia, siapa yang tidak beat sama dia, syahadat nggak disaksikan sama dia kafir. Kata dia, Pancasila murtad, pemerintah togut, gitu. Nah, sampai hari ini. Model lama lah. Nah, daerah ini udah banyak takut. Dia berani bicara bahas itu kalau dampingi kita. Jadi yang terus melawan dia ya kita. Terus Ini, ya, yang lain sudah banyak takut. Kalau bicara diserang, bicara diserobot, dia ancam intimidasi. Di Fauzan sejak Pak Ade saya santri wajib bela diri. Sampai sekarang. Belajar Ya? bela diri sampai sekarang. Sampai abah saya pernah bilang, akhir zaman selesai masalah bukan tidak cukup dengan kitab. Sehingga wasiat bela diri istilah Mempo Sunda harus diseriuskan. Karena akhir zaman selesai masalah tidak cukup dengan kitab, tapi dengan ini. Ternyata hari ini saya yang merasakan yang ditugaskan ya kemana-mana. Kita satu masalah bawa kitab 19. Kola. Imam ini semua nggak ditanggapi. Karena mereka nggak mau dengar. Ya. Selesainya ada yang nyuruh syahadat, kamu ambil kepala CK, gak berani bilang ke saya. Selesainya itu. Ada saatnya begitu. Ya, jadi kitab itu nggak berlaku kan di mata dia. Sehingga kita kadang kewalahan. Misalnya satu malam ada 5 yang ngundang. Jadi bukan ngaji saya menerangkan Maulid Nabi, bukan. Hanya itu yang mereka minta. Ayo Beb. Begitu barangkali. Jadi sekali lagi kami di sini kalau lembaga pendidikan umum yang ada baru SMP alias SMK. Murid kurang lebih sekitar hampir 2000. Lebih 300. Ya. Yang ada di Putra Putri ya. Putra Putri. Kemudian di sini dulu apa saya haram sekolah nggak boleh karena berbagai macam. Lalu akhirnya mulai sekolah mulai eranya siapa ya? Itu Bondo. Masih ada juga. Pas kasih itu Bondo. Pas di sini terindikasi ini ada orang yang murid sini yang sekolah ke satu sekolah yang menurut abah saya itu Wahabi. Loh, kamu anakmu kok sekolah ke situ itu kan Wahabi. Akhirnya jawabannya, iya kalau kita nggak bikin sekolah nggak disekolahkan, akhirnya anak kita akan menjadi Wahabi. Oh digali, kalau begitu harus ada sekolah biar nggak jadi Wahabi. Mulai Quran, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu Safinatun Najah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, lanjut. Kemudian ilmu tauhid, ilmu nahwu sharaf. Kemudian sampai semua fan lah dikaji. Kemudian selain itu termasuk di sekolah itu yang diwajibkan itu doktrin tentang KNU-an. Yang dipakai buku apa itu? Apanya? Buku pegangan yang untuk KNU-an itu. Ya, ada lokal kita bikin ya, terutama yang dari Jawa itu kita pakai. Kayak bukunya ini ada kitabnya Kiai Ali Maksum Rabi'ah kan? Ya, Ada, salah ya. satunya itu. Itu dipakai juga. Dipakai. Jadi apa saja yang masuk ke sini, mau dari Persis, mau dari mana boleh. Mau dari Kristen kamu masuk ke sini boleh, tapi setelah dari sini harus NU. NU Kristen. Ya. Mau sehari, mau sebulan, mau setahun, kamu pulang dari sini wajib mengibarkan NU. Jangan takut.
Yang penting nggak menghina yang lain. Ya. Saya kemana-mana kan selamat, alhamdulillah. Ya. Saya nggak pernah menghina FPI kok. Saya nggak pernah menghina apa-apa. Saya hanya ini loh NU. NU dari akidahnya begini, ubudiyahnya begini, fikrohnya begini, kita jelaskan. Saya nggak usah menghina yang lain, saya masih punya kekurangan. Tapi maaf, kalau kamu menghina NU, berarti kamu ngajak perang. Kepalamu saya penggal. Saya coba seperti itu, kita selamat. Mempan ya. Mempan. Jadi saya sering dengar FPI dengar. FPI dengar gitu. Tapi akhirnya diam. Kok dia kan kita kan nggak pernah menghina dia. Nggak pernah ganggu lah. Nggak pernah ganggu. Saya tahu Habib Rizik dari A sampai Z, tapi kapan saya bicara Habib Rizik? Tapi kamu jangan mentang-mentang mendukung Habib Rizik, pengikut Habib Rizik menghina Gus Dur. Kepalamu saya coba menghina Gus Dur. Saya itu seperti di Ciamis. Itu kan gudangnya FPI. Tapi alhamdulillah Kang, dia sadar. Oh iya, dia nggak menghina kita kan. Cuman NU nggak mau dihina. Saya dihina nggak bisa diam, nggak bisa tidur saya bilang. Kamu menghina NU, menghina ulama NU, saya nggak bisa tidur. Daripada nggak bisa tidur, saya lebih baik diungkapkan saja. Gitu. Tapi kita hanya menjelaskan saja. Alhamdulillah. Jangan dikatakan secara terbuka ketika pengajian ya. Terbuka saya. Mereka dengar semua ya. Dengar semua. Jadi kalau pengajian ada 2, mereka datang juga. Datang, mesti. Dan saya kalau ada orang, tolong di sini jangan bilang NU, saya lebih baik pulang. Lebih baik nggak ngaji. Saya itu kiai capek, nguruk ngaji. Saya usaha, istri saya 4. Saya bilang nggak, capek saya. Kalau obatnya apa? Bicara NU. Saya lagi sakit, sembuh. Kalau harus bicara NU. Saya bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah kemana-mana kita selamat termasuk karena kita tidak pernah nyinggung apa-apa. Paling kita menjelaskan di depan orang-orang HTI. Kenapa kita Pancasila? Kenapa kita NKRI? Terserah kamu mau nerima syukur, kamu punya konsep silakan. Tapi kamu jangan memurtadkan orang yang ikut Pancasila. Itu aja. Karena kamu ya aku masing-masing kan mereka. Bukan harus kamu ikut saya, tapi saya bagaimana menghormati kamu juga bagaimana bisa menghormati yang lain. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Nggak bisa. Nggak ganggu kan? Nggak ganggu. Bisanya ganggu masalahnya mereka. Mereka terpukul karena selalu menghina kita kan? Dan dia nggak punya dagangan kalau nggak ganggu hidup ya. Nggak punya apa. Sehingga saya waktu di Jokowi Bapak, saya sampai istilah sunanya sak modare, aku mesti Ki Maruf Amin. Mesti. Tapi aku haram menghina Prabowo. Kau mendukung Prabowo, menghina Jokowi, ayo. Menghina Ki Maruf Amin, ayo kapan di mana? Gak ada kan. Padahal pernah saya di depan 20.000 orang pendukung Prabowo semua. Ada Habib dari mana, dari Bekasi. Wah, habis-habisan menghina. Saya nggak peduli Habib, nggak peduli malaikat, nggak peduli apa. Kalau menghina Ki Maruf, kamu orang nggak bener. Wah, Kiai masuk politik. Menurutmu politik itu apa? Kamu politik terus. Setiap hari politik toh. Kalau kamu bicara politik, bicara Islam tapi nggak mau politik, ya Qurannya dicopoti separuh, baru kamu. Tapi alhamdulillah. Nah sehingga yang datang ke sini ya beragam Pak, beragam. Jadi mereka juga mau datang ya? Mau datang akhirnya. Kita sekarang di sini karena banyak yang anggota. Ada yang membidangi di bidang bagi-bagi tugas. Politik siapa? Keluarga sini. Organisasi siapa? Pendidikan siapa? Saling bantu. Kemudian penataan ekonomi siapa? Kemudian juga yang ngurusi orang yang begitu-begitu siapa? Ada yang motor cross, ada yang sukanya ayam dan lain sebagainya. Kita semua. Ada ya? Ada. Dan itu dimasukkan. Sabung ayam ada juga? Ada. Di sini masih ada di sini? Ada banyak. Saya banyak ayamnya. Enggak sama. Mainan aja. Kan angka janda banyak, ada yang ngurusinnya. Apa? Angka janda. Bagian ngurusin janda maksudnya. Mau dia mau ya. Yang ada janda tua di sini. Oh, yang janda mudanya biasa cepat laku. Akhirnya saya yakin barokah NU. Satu, saya sampai hari ini adalah Islam. Yang kedua, karena saya tidak takut berbicara NU. Kalau kadang maaf ya, kenapa kamu kok ngomong bicara NU? Sepertinya takut nggak ada yang undang. Iya. Undangan kalau saat-saatnya pengajian saya bisa menerima 20%, 80% nggak bisa terlayani.
Akhirnya bahwa kita bicara NU kemana-mana ya nggak sepi kawan. Ini alumni Bahmun. Oh, Sarang. Wah, ini Nirboyo, Sarang, mana lagi? Jombang, tambah beras, ada yang di Kerapnya, kadang nggak kerapnya? Jujur, kalau saya main pernah sana. Oh. Pas waktu besar meninggal Kiai masuk. Tahun berapa di Sarang ya? 95. 95 ya? Waduh. Kita masih Sekarang anak yang di sana, anak saya lagi di sana pas alhamdulillah ada 85. Maimun masuk ke sana seperti di sana. 10 tahun sebelumnya. sudah tua berarti. Udah tua gitu. Senior dan tua. Pas dekatnya Gus Bahan. Oh gitu ya, angkatan Gus Bah. Enggak. Di Agus Wau sudah di atas. Iya, guru kelas. Oh, Jadi- guru kelas ya. Salah satu beban yang kami tanggung ini beratnya apa? Ketika kelompok manapun yang mau menghabisi NU, ya yang diandalkan terutama Garut adalah kita. Al Fauzan ya. Ya, sana misalnya ada orang menghina tahlil, ke kita lari padahal jauh. Sana ada yang menghina ini robek-robek bendera NU, ya kita tengah malam ditelepon, gimana ini? Lah kamu di situ Lalu apa? Bahtiar Nasir. Pernah di sini? Baca Nasir yang menghadang ya kita kan. Di Kota. kota. Di kota. Nggak jadi, batal. Enggak. Cuma kan Datang, difasilitasi tapi- oleh jadi. Datang tapi nggak dibatasi satu, nggak boleh bakar bendera merah, nggak boleh pasang HTI. Bendera HTI. Yang kedua nggak boleh bicara khilafah. Kalau bicara itu perang, kita bawa pasukan 3.000 bawa golok semua kan. Polisi Nggak- bilang apa? Polisi, kamu juga Kapolda sama ini dimarahin. Hei, kamu Kapolda, kalau kami tidak mau turun, nggak mau perang, ya kamu hadang. Itu kan kelompok anti Pancasila. Saya ikut Pancasila, ikut NKRI bukan karena mengikuti pemerintah. Ini keyakinan kami. Ini keyakinan ideologis saya, diajarkan oleh guru saya, yang saya wajib bela sampai mati. Siapa yang menghadang, ayo. Akhirnya mereka mundur kan. Keder juga ya. Ini yang Kalau saat itu bendera HTI nggak diturunkan, wallahu a'lam, pasti terjadi. Saya itu komando ada di saya. Ya. Kalau terjadi ribut, pembunuhan, gak usah repot, tangkap saya. Karena ini yang mengandung kata saya. Ribut, pulang. Saya bilang ke Kapolda begitu. Setelah turun, ayo 1, 2, 3. Itu kan Brimob sudah begini pulang, nggak bisa. Pasukan nggak bisa. Ayo pulang, ya pulang kalau sudah pulang. Jadi saya bilang, kalau terjadi nggak repot, tangkap aja saya, wong saya ini yang ditugaskan. Ini kan menunggu komando saya. Maju ya maju, mundur ya mundur. Saya akan membubarkan kalau bendera HTI satu diturunkan, yang kedua penceramah tidak bicara khilafah dan tidak menjelek. Salah satu tolok ukur keributan, kehancuran. Kapolres pertama dilantik, setiap harus mesti datang ke sini kan. Mesti ya. Ya, ini aman ya aman. Ini ribut ya ribut. Artinya bahwa karena Garut itu banyak kelompok yang radikalnya, ya kalau mau kita habisi ya habisi. Nah, alhamdulillah, misalnya viral di Instagram atau di WA muncul kepalanya Ki Said, ke bawahnya anjing. Iya. Kita cari, Banser cari, dapat 3 tempat. Kamu cari apa tanya maksudnya? Kalau katanya maaf saya salaman, bisa diapa-apakan. Tapi Yang kalau satu ngotot sikat di tempat sudah. Kalau lagi ngerokok pakai asbak kepalanya. Dan itu kasus baru, dan ini yang menyaksikan. Terjadi. Terjadi Di rumahnya. di rumahnya. Yang 2, 3 minta maaf jadi kawan.